Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Taba Kurniawan dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Spanning Tree Protocol. Daftar isi Spanning Tree Protocol ada 3. Kenapa perlu STP? Menentukan blocking port dan cost. Pengertian STP adalah protokol untuk mencegah looping pada topologi switch atau bridge. Fokusnya adalah menjaga keandalan dengan menentukan jalur terpendek dan menghindari masalah loop. STP otomatis menonaktifkan jalur cadangan dan mendukung redundansi fisik dalam jaringan. Kenapa perlu STP? Spanning Tree Protocol atau yang sering disingkat STP adalah layanan yang memungkinkan LAN switch dan LAN bridge terkoneksi secara berlebih dengan cara menyediakan mekanisme untuk mencegah loop yang tidak diinginkan dalam jaringan yang terjadi pada bridge. Baik, di sini saya mempunyai dua switch dan 2 PC yang sudah terhubung. Dan di sini tidak ada gangguan, dan jika ingin PC sebelah kiri ingin memberi pesan ke PC sebelah kanan, itu masih bisa. Dan bagaimana jika kabel ini terputus? Nah, jika kabel ini terputus, otomatis mereka ini tidak bisa mengirim pesan atau berkomunikasi. Nah, kalau jika ingin bisa berkomunikasi lagi, kita harus menambahkan kabel baru atau port baru, karena kabel yang pertama ini rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita memakai kabel baru. Tapi bagaimana jika keduanya masih bisa nyala? Nah, kalau contohnya tuh seperti yang belah kiri ini, PC belah kiri ini, jika ingin memberi pesan ke PC sebelah kanan, itu pesannya tuh bakal bolak-balik di switch ini. Itu yang dinamakan looping. Lalu maka dari itu kita harus memutus salah satu kabel supaya biar bisa saling mengirim pesan. Bukan blocking port. Baik, di sini saya mempunyai 3 buah switch yang berbentuk seperti segitiga, tapi jika direalisasikan ini itu berputar-putar. Dan di sini saya mempunyai switch yang kelasnya berbeda-beda. Di sini ada AA, BB, dan CC. Itu salah satu MAC address. Dan di sini ada MAC address yang berbeda, karena di sini itu ada MAC address itu terdiri dari heksadesimal. Heksadesimal itu terdiri dari 16, 1 sampai 10 atau 9 sampai 10 atau dari A sampai F. Lalu di sini nilai A yaitu 11 dan B 12, C 13, D 14. Dan nilai F-nya itu 15. Apa sih itu root bridge itu dan bridge ID, priority, dan MAC add? Root bridge itu adalah ketua dari si switch ini, dan sebelum kita mencari root bridge ini, kita harus mencari bridge ID. Bridge ID ini, sebelum mencari bridge ID ini, kita harus mencari priority yang berkelas 32768. Sebelum mencari priority ini, kita harus mencari MAC ADD nya dulu, yang ini. Dan di sini karena akan untuk mencari root bridge dilihat dari priority yang paling kecil, dan karena priority-nya itu sama 32768, jadi kita mencarinya dari MAC address lewat heksadesimal. Di sini tuh kan A itu kan berarti 11. Jadi di sini kan ada AA, jadi 11 11. Di sini ada BB, jadi 12 12. Di sini ada CC 13 13. Lalu root bridge itu yang harus dicari itu dari priority yang paling kecil, yaitu AA 11 11. Karena ini yang paling kecil dari
kedua switch ini, maka jadi si AA ini, switch AA ini menjadi ketuanya di para switch-switch yang lain. Karena AA ini adalah root bridge atau ketua dari para switch ini, maka untuk port dari switch ini ke switch yang lain disebut dengan designated port. Jadi sudah terhubung atau sudah nyala portnya kabel. Dan jika sudah ada root bridge atau ketua dari switch ini, pasti semua ini sudah bisa nyala. Dan terus bagaimana dengan kedua switch ini? Dua switch ini bukan root bridge, dan dua switch ini itu hanya switch yang biasa-biasa saja. Dan bagaimana dengan port yang lainnya? Di sini disebut dengan port root. Port root adalah yang mencari rute. Apa bisa cepat? Karena dari sini, jika mengambilnya dari sini itu lebih cepat untuk menghubungnya ke root bridge, switch ke root bridge. Nah, kalau lewat sini itu mungkin agak sedikit lama karena harus melewati switch lagi dan lagi. Maka inti port root itu adalah untuk lebih mempercepat koneksi port root ini ke root bridge. Jadi karena port root di sini sudah ditemukan dan akan digunakan, maka port yang belah sini tuh kita hapus saja. Karena kita sudah menemukan port yang tercepat, maka yang di sini akan terblokir secara sendiri karena sistem STP, dan untuk menghindari terjadinya looping. Untuk pembahasan terakhir yaitu COS. Root port pada spanning tree protocol atau STP adalah port dengan jalur terpendek menuju switch root. Ditentukan oleh cost terendah. Ini mencegah loop dan memastikan efisien jalur jaringan. Bandwidth adalah volume data yang bisa ditransfer melalui jaringan. Dalam biaya layanan, penyedia mungkin menetapkan biaya berdasarkan kebutuhan bandwidth. Tingkat bandwidth mempengaruhi total biaya layanan jaringan atau internet. Konversi. Contoh konversi pada cost, jika biaya bulanan server hosting adalah 1.000, maka untuk mengkonversinya ke biaya tahunan cukup kalikan dengan 12. Hasilnya biaya tahunan menjadi 12.000. Konversi seperti ini membantu perencanaan anggaran jangka panjang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi. Di sini ada contoh topologinya. Ikuti langkah-langkahnya. Cara mencari MAC address ke switch CLI, ketik N lalu show interface VLAN 1 ke semua switch. Dan kalian tinggal ikuti saja di tutorial ini. Just the two of us. We can make it through.
Nah, jika kalian sudah mengikuti langkah-langkah yang saya berikan, kalian bisa cek hasilnya seperti ada yang di video. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya nggak di sini. Backsoundnya